Selamat datang kembali di channel Storylines. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan tentang apa yang terjadi setelah pertempuran di Tree of Souls di film Avatar pertama. Kisah ini diceritakan dalam komik Avatar The Next Shadow, di mana Jack menjadi sekarat akibat terkena racun. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita dengar jalan ceritanya. Jack Sully pergi ke hutan dekat Home Tree, di mana tubuh manusianya dikuburkan, 2 minggu setelah dia berganti tubuh. Saat dia menggali untuk memeriksanya, sebuah batang berduri melukai tangannya. Dia memikirkan dan merenungkan kembali keputusan yang telah dia buat dalam hidupnya, sambil meratapi tubuh manusianya. Meski sudah 2 minggu menjadi navi sepenuhnya, Jack masih belum terbiasa seakan masih menjadi manusia. Renungan Jack terhenti, setelah Neytiri menemukannya dan khawatir dengan keadaan Jack. Jack menjelaskan bahwa meski dia adalah Toruk Makto, dia masih membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Neytiri ingin terus mendampingi Jack, tapi dia harus pergi memberikan bantuan kepada klan Ikeni dan klan Olangi, karena mereka telah kehilangan banyak orang dalam perang. Jack berpikir bahwa Neytiri adalah orang yang tepat untuk melakukan tugas ini. Karena Jack masih harus melakukan tugasnya sebagai pemimpin klan Omaticaya, dan mengurus orang-orang yang mengungsi di tenda darurat dekat markas manusia di Hell's Gate. Setelah Neytiri pergi, Jack menerima transmisi radio dari Norm Spellman yang mengatakan bahwa bulldozer The Grinders di Hell's Gate diberhentikan, dan Catherine Hale beserta timnya membutuhkan bantuan. Ketika Jack mendengar hal ini, dia langsung menuju ke lokasi. Sementara itu di lokasi, Kaani dan kelompok pemburunya menghadang The Grinders, karena kecewa dengan kehancuran yang disebabkan oleh mesin ini saat perjalanan ke tambang. Kaani memerintahkan mesin dozernya untuk kembali dan berbalik arah. Hal ini membuat Hale marah, karena dia sudah bernegosiasi dengan Kaani tentang lokasi tambang yang baru. Kemudian Kaani meminta Hale untuk berbicara dengannya secara privasi. Kaani menganggap manusia telah bersikap serakah karena mengambil sumber daya seenaknya. Tetapi Hale mengatakan bahwa mereka membutuhkan sumber daya agar markas manusia tetap beroperasi. Sementara itu, para pemburu lain yang sedang menunggu merasa bosan dan mulai memanah roda dozer. Untuknya, Jack datang dengan Dire Horse dan menghentikan perkelahian. Jack bertanya apa yang terjadi pada Hale. Hale mengatakan bahwa Hell's Gate membutuhkan tambang baru karena mereka kehabisan persediaan. Sebelumnya klan Omaticaya telah memberikan izin kepada Hale dan timnya, tapi entah suatu hal membuat mereka berubah pikiran. Jack bertanya kepada Hale mengapa dia tidak menggunakan tambang lama RDI yang sudah ada. Hale mengatakan kepada Jack bahwa sebelum RDI meninggalkan Pandora, RDI menghancurkan semua peralatan tambang. Jack mengerti apa yang dibutuhkan manusia, tapi dia memberitahu mereka bahwa saat ini klan Omaticaya sedang berduka, jadi kita sebagai manusia harus memahami situasi mereka. Jack kemudian menyarankan agar Hale membongkar peralatan penambangan RDI yang rusak untuk mendapatkan persediaan sementara. Hale setuju, tapi keputusan ini hanya mengulur waktu beberapa hari saja. Kemudian Hale dan tim kembali ke markas. Jack menasihati Kaani bahwa manusia ini tidak sama dengan manusia yang lain. Tapi Kaani mengingatkan, meski Jack menjadi penghubung dua dunia, Jack harus mementingkan dunia yang dia tinggali saat ini. Sementara itu, ayah Sute, Ateo, dan adik laki-laki Sute, Arfok, sedang berdiri di bawah sisa Home Tree. Ateo memberitahu rencananya dan istrinya kepada Arfok, untuk menggulingkan Jack dan mengangkat Arfok sebagai pemimpin klan baru. Ateo berpikir, Arfoklah yang seharusnya menjadi pemimpin, bukan Jack yang malah memimpin Omaticaya menuju kehancuran, karena kepemimpinannya yang sembrono. Arfok tidak menyukai rencana tersebut, karena bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh kakaknya, Sute, saat dia menunjuk Jack sebagai pemimpin. Dia tidak ingin mengkhianati kepercayaan kakaknya dengan membunuh Jack. Ateo mengatakan kepadanya bahwa Arfok tidak harus membunuh Jack, dia hanya perlu menantangnya dalam pertarungan ritual yang tidak mematikan, yang disebut First Blood. Untuk memenangkan First Blood, dia hanya perlu membuat lawannya berdarah. Ketika Arfok mendengar rencana tersebut, dia pun menyetujuinya. Setelah itu, Ateo mengunjungi istrinya, Arksut.
Tanpa sepengetahuan Arfok, Artsut menaruh racun di pisau Arfok, sehingga ketika nanti dia menyerang Jack dengan pisau itu, Jack akan langsung meninggal. Arfok bersiap untuk ritual First Blood. Ia membunuh Tetrapteron dan mengecat wajahnya dengan darahnya. Dia masih ragu, seandainya Sute masih hidup, apakah Arfok sudah membuat keputusan yang tepat. Sementara itu, Norm menemani Hale ke tambang lama RDA, dan menemukan pemuda Na'vi telah merusak mesin RDA untuk bersenang-senang. Hale bilang, Jack membiarkan hal itu agar pemuda Na'vi bisa melampiaskan kekesalan mereka. Kemudian tiba-tiba, anak buah Hale juga menembaki mesin RDA dengan senjata mereka. Hal ini membuat Norm terkejut. Tapi Hale membiarkannya karena hal itu membantu mereka menghilangkan stres. Hale mengajak Norm untuk bermain dengan senjata juga, tetapi Norm menolak, jadi Hale malah bermain dengan anak buahnya. Di camp sementara, Jack dan Moat, bersama beberapa petugas medis, berusaha membantu Yeyongo dan anaknya yang mengalami luka bakar parah, namun Yeyongo menolak karena takut. Artsut yang tidak percaya pada manusia turun tangan, dan menyuruh Yeyongo untuk tidak menerima obat dari manusia. Tapi Jack meminta Artsut untuk tidak ikut campur. Moat membujuk Yeyongo untuk membiarkan manusia merawat anaknya. Kemudian setelah anaknya diberi obat, dia tidak lagi kesakitan. Yeyongo berterima kasih, karena anaknya tidak kesakitan lagi. Jack mengatakan kepada Moat bahwa, dia merasa bersalah dengan apa yang sedang terjadi. Tapi Moat mengatakan kepadanya bahwa, Ewa memilihnya karena suatu alasan, dan dia senang manusia dan Na'vi bisa bekerja sama. Tiba-tiba, Artsut menyela dengan marah, dan menuduh Jack sebagai orang yang bertanggung jawab atas runtuhnya Home Tree, dan juga mengambil alih posisi Arfok sebagai pemimpin. Dia juga mengatakan bahwa Moat harus bertanggung jawab atas Neytiri, yang membawa Jack ke dalam klan. Jack memotong ucapan Artsut dan mencoba mendamaikan keadaan. Moat mengatakan kepada Jack bahwa dia dan Artsut telah menjadi rival sejak lama. Moat membela Jack dengan mengatakan bahwa, Jack pantas menjadi pemimpin karena Sute telah menyerahkan kepemimpinan kepadanya. Kemudian, Arfok dan Ateo tiba di area penyembuhan, dan Arfok menantang Jack untuk melakukan ritual First Blood. Moat kaget dan Jack kebingungan. Moat memberitahu Jack yang kebingungan bahwa, ritual First Blood adalah ritual pertarungan khusus, yang diadakan untuk menyelesaikan masalah penting. Meskipun ritual First Blood tidak mematikan, ritual ini sangat berbahaya, karena hasilnya permanen dan tidak dapat diubah. Jack dengan percaya diri menerima tantangan tersebut, karena bertarung adalah keahliannya. Moat mengumpulkan klan, dan mengumumkan apa saja aturan mainnya. Siapapun yang menang, akan menjadi pemimpin klan yang baru. Jack sangat percaya diri dan bersemangat untuk bertarung. Kaani menjelaskan bahwa, siapapun yang membuat lawannya berdarah lebih dulu akan menjadi pemenangnya. Kaani meminta Jack untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Tapi Jack dengan santuy menganggap bahwa, pertarungan ini sebagai refreshing baginya. Melihat sikap Jack yang terlalu santuy, membuat Kaani dan Norm khawatir. Sementara itu, Ateo menyuruh Arfok untuk terus menebas Jack, bahkan setelah dia menang untuk mempermalukannya. Tak lama kemudian, Moat memanggil Arfok untuk memasuki arena pertarungan. Arfok berteriak, menantang Jack untuk merebut kepemimpinan. Moat bertanya kepada Jack, apakah dia yakin ingin menerima tantangan ini. Dengan santuy Jack mengatakan, ayo gas. Pertarungan pun dimulai, Arfok menyerang Jack dengan penuh nafsu. Jack menghindari serangannya, dan menendang Arfok dari belakang. Kemudian Jack mengambil tangan Arfok, dan menggores tangannya, sehingga ada sedikit darah yang keluar. Arfok tidak mengerti apa yang sedang terjadi, karena semuanya terjadi begitu cepat. Dia melihat ke arah orang tuanya yang merasa malu. Jack mengolok-olok Arfok dengan mengatakan kepadanya bahwa, yang kalah harus membersihkan sampah. Arfok kemudian melemparkan pisaunya ke arah Jack dengan penuh amarah. Dengan cepat Jack menangkap pisau itu dengan tangannya, tetapi tangannya tergores. Seketika itu juga, Jack kehilangan kesadaran dan terjatuh. Moat langsung memeriksa Jack, dia menyatakan bahwa Jack telah diracuni oleh pisau yang dilemparkan Arfok. Arfok tidak tahu bahwa ibunya telah menaruh racun di pisau itu.
Arvok terkejut saat melihat Atio dan Arksut berpelukan, dan segera menoleh ke arah mereka untuk meminta penjelasan. Kisah Avatar The Next Shadow akan kami lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kamu bisa request kisah atau materi apa yang mau kami bahas, dengan menulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dengan jalan cerita dan topik film lainnya.